二人映れば Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Saya Natasha Pasti Amadea, NPM saya 19025010219. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, jurusan Agroteknologi E semester 4. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya sayuran organik dengan sayuran non-organik. Lalu perbedaan musuh alami, predator, parasit, dan parasitoid. Dan yang terakhir adalah apa sih segitiga penyakit itu? Kenapa sih sayuran kok ada yang organik dan ada yang non-organik? Apa perbedaannya? Nah, pertama, sayuran organik itu tidak memakai pestisida. Sedangkan sayuran non-organik pasti selalu memakai pestisida. Seperti gambar ini. Gambar ini diketahui petani pertama itu menggunakan pupuk kompos untuk sayur organiknya. Sedangkan gambar sebelahnya, petani tersebut itu menggunakan pupuk kimia untuk sayuran non-organiknya. Maka dari itu, sayuran non-organik ini lebih cepat tumbuh. Nah, kedua video ini menunjukkan sayuran non-organik pada umumnya disemprot dengan insektisida sintetis. Tetapi, sayur organik menggunakan metode alami untuk mengatasi masalah hama dan serangga. Pada video ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah pada sayuran non-organik kebanyakan menggunakan traktor yang mengakibatkan organisme tanah ini menjadi mati. Lalu kalau tanaman organik, tanaman organik diprosesnya melalui persemaian. Jadi organismenya tidak akan mati. Tadi dikatakan bahwa sayuran organik ini kebanyakan melakukan pemusnahan hamanya dengan musuh alami. Nah, musuh alami sendiri ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu parasit, parasitoid, dan predator. Nah, apa sih yang membedakan ketiga kelompok ini nih? Pertama, kita mulai dari parasit. Parasit ini hidup dalam atau pada organisme lain dan mendapat manfaat dengan memperoleh nutrisi dengan mengorbankan inang. Ketika parasit tumbuh, memberi makan dan mencari perlindungan dari organisme inang, hubungan tersebut berbahaya bagi organisme inang. Meskipun sebagian besar parasit ini tidak membunuh organisme inang, beberapa parasit itu akhirnya dapat membunuh inang tersebut. Nah, parasit ini bersifat patogen, menyebabkan penyakit pada inang biasanya. Biasanya, parasit berukuran kecil ini daripada organisme inang. Seperti parasit ini, Heterohabditis bakteriopora, yang menghabiskan hidupnya itu pada larva kumbang vine. Yang kedua, ada video yang menunjukkan musuh alami parasitoid, yaitu tawon parasitodial, yang menaruh telurnya ini pada tubuh ulat gerayak. Jadi parasitoid ini pada waktu tahap belum sempurna dari parasitoid hidup di dalam atau di inangnya ini. Perkembangan parasitoid akhirnya dapat membunuh inang. Siklus hidup dimulai ketika betina dewasa ini mulai bertelur di tubuh inang.
Setelah menetas, larva ini akan memakan serangga tersebut. Karena pertumbuhan parasitoid akhirnya membunuh inang. Lalu yang ketiga di sini memperlihatkan kumbang koksi yang sedang makan kutu daun hitam. Jadi jenis predator ini bukan tinggal dalam tubuh inangnya, melainkan mereka mencari mangsa dengan cara memangsa, memakan, merobek, dan menghisap mangsanya. Rata-rata predator ini adalah hewan yang rakus, bisa memakan banyak mangsa, dan predator dapat memangsa semua tingkat perkembangan mangsanya, mulai dari telur, larva, nimfa, pupa, dan imago. Lanjut yang terakhir, tentang segitiga penyakit. Jadi gini, segitiga penyakit ini merupakan konsep pemahaman terhadap penyebab penyakit tanaman yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ini: inang atau tanaman, patogen atau penyakit, dan lingkungan. Nah, ketiga faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi dalam menyebabkan suatu penyakit. Jika salah satu faktor tersebut tidak ada, maka penyakit tidak bisa muncul. Jadi segitiga ini dapat disimpulkan bahwa munculnya penyakit bisa dicegah atau diminimalisir. Nah, salah satu caranya adalah pemilihan benih unggulan. Benih yang mempunyai ketahanan penyakit setidaknya bisa memutus rantai penyebab suatu penyakit. Namun demikian, jika benih yang tahan penyakit belum tersedia, hendaknya pengendalian penyakit perlu dilakukan secara intensif dan mengkondisikan lingkungan menjadi tempat yang tidak nyaman untuk perkembangan penyakit. Nah, sekian dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya Natasha Fasti Amadea pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.